Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Permatasari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah STKIP Muhammadiyah Kuningan semester 3. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi manajemen kelas. Sebelum beranjak ke pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Iksan Ramdhani. Yang kedua, Siti Nur Alfiah Tujahra. Yang ketiga, saya sendiri, Yosi Permatasari. Yang keempat, Rani Safitri. Yang kelima, Ai Ageng Sari. Yang keenam, Dea Radena. Dan yang ketujuh, Iman Sulaiman. Untuk mempersingkat waktu, kita beranjak ke pemaparan materi. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran mendukung demi mewujudkan manajemen kelas di sekolah. Lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat akan meningkatnya intensitas pembelajaran siswa dan mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pengajaran. Manajemen kelas di sekolah tidak hanya pengaturan belajar, fasilitas fisik dan rutinitas, tetapi menyiapkan kondisi kelas dan lingkungan sekolah agar terciptanya kenyamanan dan suasana belajar yang efektif. Oleh karena itu, sekolah dan kelas perlu dikelola secara baik dan menciptakan iklim belajar yang menunjang. Selanjutnya, masih dalam manajemen pembelajaran. Faktor yang perlu diperhatikan saat belajar diantaranya ialah kondisi fisik, sosio-emosional, dan organisasional. Kondisi fisik di sekolah senantiasa nyaman, antara lain ruangan harus diusahakan memenuhi syarat. Ukuran ruangannya harus cukup, memberi keleluasaan bergerak, cahaya dan sirkulasi udara baik, dan pengaturan perabot harus tertata rapi agar siswa bisa bergerak bebas. Berikut adalah pola-pola di ruangan kelas, diantaranya pola berderet, pola berjajar atau berbasis, pola susunan berkelompok, dan pola farmasi tapal kuda. Konsep manajemen kelas. Setiap ahli memberi pandangan yang berbeda tentang batasan manajemen. Karena itu tidak mudah memberi artikel universal yang dapat diterima semua orang. Namun demikian, dari pikiran-pikiran ahli tentang definisi manajemen, kebanyakan menyatakan bahwa manajemen merupakan suatu proses tertentu yang menggunakan kemampuan. Manajemen merupakan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, baik secara perorangan ataupun bersama orang lain atau melalui orang lain, dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif, dan efisien. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan, atau bisa disebut juga usaha dasar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis yang mengarah dan penyiapan bahan belajar, penyiapan sarana dan alat perangkat, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi atau kondisi proses belajar mengajar, dan pengaturan waktu sehingga pembelajaran berjalan dengan baik dan tujuan kurikuler dapat tercapai, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Manajemen kelas menurut para ahli. Menurut Nawawi 1982, manajemen kelas adalah kemampuan guru atau wali kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap personal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan terarah, sehingga waktu dan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan murid. Menurut Ari Kunto 1992, manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapainya kondisi yang optimal sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Menurut Jamarah 2000, manajemen kelas adalah suatu upaya memberdayagunakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran. Guru melakukan sebuah proses atau tahapan-tahapan kegiatan yang dimulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi, sehingga apa yang dilakukan merupakan satu kesatuan yang utuh
dan saling terkait. Selain itu, bahwa dalam manajemen juga terkandung maksud bahwa kegiatan yang dilakukan efektif mengenai sasaran yang hendak dicapai dan efisien, tidak menghambur-hamburkan waktu, uang, dan sumber daya lainnya. Titik akhir dari kegiatan manajemen adalah tujuan dengan produktivitas kerja yang tinggi. Kegiatan manajemen kelas, pengelolaan kelas meliputi kedua kegiatan yang secara garis besar terdiri dari 1. Pengaturan orang atau siswa, 2. Pengaturan fasilitas. Selanjutnya, tujuan manajemen kelas. Tujuannya adalah titik akhir dari sebuah kegiatan, dan dari tujuan itu juga sebagai pangkal tolak pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Keberhasilan sebuah tujuan dapat dilihat dari efektivitas dalam pencapaian tujuan itu serta tingkat efisiensi dari penggunaan berbagai sumber daya yang memiliki. Dalam proses pengelolaan kelas, keberhasilannya dapat dilihat dari tujuan apa yang ingin dicapainya. Oleh karena itu, guru menetapkan tujuan apa yang hendak dicapai dengan pengelolaan atau manajemen kelas yang dilakukannya. Kegiatan manajemen kelas pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Adapun kegiatan pengelolaan fisik dan pengelolaan sosio-emosional merupakan bagian dalam pencapaian tujuan pembelajaran dan belajar siswa. Tujuan manajemen kelas. Ketercapaian tujuan pengelolaan kelas seperti dikemukakan oleh AC Werag dapat dideteksi atau dilihat dari anak-anak memberikan respon yang setimpal terhadap perlakuan yang sopan dan penuh perhatian dari orang dewasa. Kemudian, mereka akan bekerja dengan rajin dan penuh konsentrasi dalam melakukan tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian, terciptanya suasana atau kondisi belajar mengajar yang kondusif atau tertib, lancar, berdisiplin, dan bergairah. Kemudian, terjadinya hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa. Sedangkan tujuan manajemen kelas menurut Dirjen PUOD dan Dirjen Dikdasmen tahun 1996 adalah sebagai berikut. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Menghilangkan berbagai hambatan dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran, menyediakan dan mengatur fasilitas serta parabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Kemudian yang terakhir, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individualnya. Prinsip-prinsip manajemen kelas. Dalam manajemen kelas, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebagai prasyarat menciptakan suatu model pembelajaran yang efektif dan efisien, yaitu yang pertama, prinsip kesiapan atau readiness. Kedua, prinsip motivasi atau motivation. Yang ketiga, prinsip perhatian. Yang keempat, prinsip persepsi. Yang kelima, prinsip retensi. Yang keenam, prinsip transfer. Baik, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi manajemen kelas. Berhasilnya manajemen kelas dalam memberikan dukungan terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut melekat pada kondisi fisik kelas dan pendukungnya. Juga dipengaruhi oleh faktor non-fisik atau bisa disebut juga sosial emosional yang melekat pada guru. Yang pertama adalah kondisi fisik lingkungan tempat belajar. Yang kedua, kondisi sosial emosional, dan yang terakhir kondisi organisasional. Baik,
Materi berikutnya adalah fungsi dan masalah manajemen kelas. Yang pertama, fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas sebenarnya merupakan pendukung tujuan pembelajaran yang hendak dicapainya. Pelaksanaannya, fungsi-fungsi manajemen tersebut harus diselesaikan dengan dasar filosofis dari pendidikan atau belajar mengajar di dalam kelas. Fungsi-fungsi manajemen kelas yang harus dilakukan oleh guru ialah: yang pertama, merencanakan; yang kedua, mengorganisasikan; yang ketiga, memimpin; yang keempat, mengendalikan. Poin yang selanjutnya adalah masalah dalam manajemen kelas. Pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru adalah upaya untuk memberikan pelayanan pembelajaran yang sesuai dengan setiap potensi siswa. Masalah dapat kita lihat dari sisi sifat masalah, jenis masalah, dan sumber masalah. Dilanjut ke poin pembahasan yang selanjutnya adalah sifat masalah. Sifat masalah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada perennial. Yang kedua, nuruturan efek. Yang ketiga, substantif. Yang keempat, kontekstual. Selanjutnya, jenis masalah yang muncul di kelas. Yang pertama, ada masalah individu. Masalah individu adalah segala permasalahan yang melekat pada perorangan, baik karena aktivitasnya sebelum di kelas, yaitu di rumah, di jalan, dan di lingkungan sekolah, hingga muncul di kelas, atau permasalahan yang muncul pada saat proses pembelajaran berlangsung karena interaksinya dengan siswa lain atau guru. Yang kedua, ada masalah kelompok. Masalah kelompok adalah masalah yang muncul karena kolektivitas siswa yang tidak terorganisir, sehingga memunculkan kecemburuan atau ketidaksetujuan yang tidak dikemukakan, yang pada akhirnya akan menurunkan semangat belajar individu. Yang selanjutnya ada sumber masalah, yang terdiri dari 1. Dari lingkungan rumah, dari lingkungan masyarakat, yang terakhir dari lingkungan sekolah. Judul selanjutnya ada pendekatan dalam melihat permasalahan kelas. Pendekatan dalam melihat permasalahan kelas dibagi menjadi 3. Yang pertama, kultur atau budaya. Yang kedua, komitmen. Dan yang terakhir, communication. Selanjutnya, usaha pencegahan masalah dalam pengelolaan kelas. Usaha yang bersifat pencegahan ada 5 aspek. Yang pertama, peningkatan kesadaran diri sebagai guru. Yang kedua, peningkatan kesadaran peserta didik, sikap polos dan tulus dari guru. Yang keempat, mengenal dan mengenal alternatif pengolahan. Dan yang terakhir, menciptakan konflik sosial. Terima kasih kepada semua yang telah memaparkan materi. Dari pemaparan materi tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan. Kegiatan manajemen kelas terbagi menjadi 2. Yang pertama, pengaturan orang atau siswa, dan yang kedua, pengaturan fasilitas. Prinsip-prinsip manajemen kelas: yang pertama, prinsip kesiapan; yang kedua, prinsip motivasi; yang ketiga, prinsip perhatian; yang keempat, prinsip resepsi; yang kelima, prinsip retensi; dan yang keenam, prinsip transfer. Faktor yang mempengaruhi manajemen kelas: yang pertama, kondisi fisik lingkungan tempat belajar; yang kedua, kondisi sosio-emosional; dan yang ketiga, kondisi organisasional. Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.